Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik juga. Meskipun kita sehat ya, dalam keadaan sehat, tetapi tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker jika keluar rumah, makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup ya, karena angka kenaikan COVID-19 terus bertambah. Jadi kita harus jaga kesehatan kita masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang menghitung biaya obat sesuai dengan permintaan ya. Jadi kita menghitung harga obat sesuai dengan permintaan. Kemudian yang akan kita bahas yaitu yang pertama harga obat itu dibagi menjadi 3. Ada HNA, harga neto apotik, kemudian HJA, harga jual apotik, jadi harga yang dijual apotik, kemudian harga obat bebas dan bebas terbatas, dan yang terakhir harga obat dengan resep. Itu yang akan kita bahas nanti. Jadi yang pertama HNA atau harga neto apotik, yaitu harga beli yang dibayarkan apotik kepada penyalur atau BPF tanpa memperoleh potongan penjualan. Jadi harga neto apotik itu harga yang dibayarkan apotik kepada BPF, jadi tanpa ada potongan penjualan. Kemudian ini saya kasih contoh faktur ya, contoh faktur 1. Contohnya ini obat Gravadon ya, obat Gravadon harganya HNA-nya, jadi harga yang diberikan kepada BPF yaitu 27.725. Kemudian yang memperoleh diskon 27%. Berhubung belinya 3 box, jadi ya 27.725 dikali 3 box itu berapa. Kemudian dipotong ya, karena ada diskon 27%, ketemunya 60.718. Ini contoh fakturnya. Kemudian ini contoh faktur 2. Langsung aja ya ke harga jual apotik. Jadi untuk menetapkan harga jual apotik mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam menentukan persentase laba atau keuntungan. Jadi rumus untuk mencari harga jual yaitu HNA plus PPN plus laba. Jadi HNA tadi ya yang ada di faktur, kalau Gravadon 27.725, kemudian ditambah PPN itu 10%, ini sudah peraturan dari pemerintah. Kemudian ditambah laba ini tergantung apotiknya. Jadi masing-masing apotik mempunyai kebijakan untuk menentukan laba. Jadi misal labanya 25% gitu ya. Ada yang 20% atau 30% ya. Kemudian ini contoh perhitungan harga jual apotik. Jadi pada tanggal 3 Maret 2018, Apotik Jaya Abadi membeli kalpisilin kaplet 500 mg 1 dus. Jadi membelinya itu 1 dus dengan harga 85.000 dari PT Prima Medica dengan harga neto apotik sudah termasuk PPN. Kemudian bila laba yang diinginkan apotik 30% dari harga pokok, hitunglah harga jualnya. Ya, jadi rumus harga jualnya tadi
HNA plus PPN ditambah laba ya. Jadi di soal ini diketahui kalau PPN-nya sudah termasuk, jadi sudah termasuk PPN. Jadi 85.000 itu sudah termasuk PPN. Jadi jawabannya yaitu diketahui harga neto apotik 85.000 ya, sudah plus PPN. Kemudian labanya 30%. Jadi untuk perhitungannya harga jual sama dengan HNA PPN karena sudah termasuk. Kemudian ditambah laba, jadi langsung aja 85.000 ditambah 30% dikali 85.000. Yang dihitung dulu yang di dalam kurung. Jadi 30%-nya 85.000 itu berapa? Ketemunya 25.500. Jadi untuk 85.000 ditambah 25.500 sama dengan 110.500. Ini contoh yang perhitungan harga jual apotik yang sudah termasuk PPN. Jadi PPN-nya tidak usah dihitung lagi karena sudah diketahui ya. Jadi termasuk PPN 85.000 itu sudah termasuk PPN. Kemudian ini tugas untuk kalian, latihan kalian pada tanggal 5 Maret 2018, Apotik Jaya Abadi membeli separtai obat-obatan dengan harga 2 juta. Itu HNA-nya. Kemudian PPN-nya diketahui 10% sama dengan 200.000. Maka jumlah yang dibayar apotik kepada PT Sumber Makmur yaitu 2.200.000. Bila apotik mempunyai kebijakan laba 33,1/3% dari harga pokok, maka berapakah harga jualnya? Berarti 2.200.000 ini sudah termasuk PPN. Jadi kalian tinggal menghitung labanya ya. Labanya itu 33,1/3%. Jadi seperti contoh tanpa ada perhitungan PPN lagi, soalnya sudah termasuk PPN 2.200.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugasnya hanya 1, silakan dikerjakan. Apabila ada yang ditanyakan atau masih bingung, silakan tanya di grup ya, kita diskusi di grup apabila ada yang kurang paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.